down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Dinamia dari Universitas Perjuangan Dalam. Program studi farmasi. Hari ini saya akan menyampaikan pengetahuan mengenai penggunaan antibiotik yang tepat. Kalian tahu apa? Antivirus. Apa? Anti bakteri. Anti kuman. Tidak tahu. Oke. Jadi benar ya, antibiotik itu sebenarnya buat membunuh si bakteri virus. Jadi kalau misalnya kalian buang atau batuk terus dikasih antibiotik itu nggak akan efektif karena beda jalur, beda jalan gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita perlu menggunakan antibiotik yang tepat? Misi overdosis. Apa? Enggak. Ih, kenapa? Oh, lama banget. Kenapa? Lawan bakteri. Antibiotik Biar cepat sembuh. yang semua. Ya, sudah terjaga. Oke, kalau dulu sih. Jadi sebenarnya benar sih, emang dia sembuh. Cuman ini penggunaan antibiotik tentu nggak bisa sembarangan karena kita tuh harus tahu harus tahu antibiotik yang tepat. Jadi kayak misalnya nih bakterinya itu apa, jadi kita tuh harus dikasih antibiotiknya apa. Jadi kayak beda bakteri beda antibiotik. Contohnya kayak bakteri isop itu apa sih namanya ya? Iya, itu tuh biasanya diobatinnya tahu penicillin. Jadi kayak beda bakteri beda obatnya lagi. Terus juga ada yang tahu masih kenapa kita tuh perlu antibiotik yang tepat nih? Supaya kau overdosis. Maksudnya jadi pernah dengar gak sih kayak dokter tuh nyuruh kita tuh minum obat antibiotik Sesuai dihabisin? Ya, Enggak. Biar dihabisin nggak? Cara Ya, biar bakterinya musnah. berbeda ya enggak? Ih, di dunia. pernah kita. Kalau nggak sembuh, kita perlu ngomong. Justru kalau udah sembuh, balik lagi. Ke dokter malah aku. Benar, tapi jadi mungkin kalau obat lain kayak gitu ya, cuman kalau obat antibiotik itu dia harus dihabiskan karena bisa membuat kita tuh resistensi terhadap antibiotik. Ada yang tahu apa itu resistensi? Oh tidak, aku walaupun sudah sesuai dosis. Ya, contohnya misal Israel nih, vaksin deh, dibom jedar gitu kan. Sama ya saya nih kayak misal sisa enggak bisa dia sisa lu tapi kita takut gitu kan sekali Yunan tapi misal si kita nampilin kita 2 kalinya otomatis sisa lu bakal menghindar kan. Nah amun sisa lu dibayar. Waduh, besar ya. Iya, jadi kalau misalnya untuk dibayar, jadi si antibiotiknya tetap minum. Jadi misal kurang takut, tampilnya mesti kita sekali mah bakal kena kan, tapi sisa dapatnya itu dibayar. Otomatis sebenarnya bisa apa ya kayak Yang baik. bukan nyerang banget sih lebih ke nyawa takutnya si minta deh bakal nampilin. Sedangkan antibiotik itu cuma satu doang kerjanya bisa nampilin si minta nampilin si satu. Tapi satunya dari bayar. Bener ya?
Intinya mah namun antibiotik dibiarkan si manusia atau virus bakteri yang ada di dalam tubuh itu tuh bakal kebal terhadap bakteri terhadap apa namanya antibiotik tersebut. Jadi walaupun nantinya kedepannya ditambah dosis tetap dia nggak bakal ampuh. Enggak bisa ditambah dosis, lebih tepatnya karena dia misalnya Resisten. jadi diganti antibiotiknya kan lebih tinggi dia kan lebih Ya. Resisten naon? Kebal. Resisten itu kebal. yang tadi Kebal bakteri apa? Bakteri yang kebal. bakterinya kebal, jadi bersih dari antibiotiknya dari itu kalau lupa soalnya kan si bakteri kan jadi payah dari minum antibiotik vaksinnya dibiarkan supaya si bakterinya teh payah kabeh kamu dan antibiotiknya terbiasa si misalnya si carula parapingsan nggak sudah tidak hadir hirup deh si carula Kurna sekali nantinya diapain? ayo Iya. lanjut nah untuk menghindari resistensi jadi kita bisa melakukan Suaranya bu. untuk menghindari baik kita lanjutkan ya untuk menghindari terjadinya resistensi jadi kita bisa melakukan langkah pertama yaitu menggunakan antibiotik hanya sesuai kebutuhan atau sumpah benar maksudnya oke baik mari kita lanjutkan bagaimana kita bisa mencegah terjadinya resistensi ada yang tahu tidak bu Gunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. diajarkan siapa Yang dianjurkan dokter. oh iya yang kedua hindari berbagi antibiotik misal Karena setiap bakteri ada yang minta antibiotik Kobra. Bagaimana? Ya, karena mana yang mau menyerang diri mana kan bakterinya. Terus nggak beda kita Manusianya mah? misalnya, belum juga karena dia Ya. tidak sesuai dosis. takutnya dosisnya salah. Kalau resisten apa? Kalau dosisnya benar, kalau benar dosisnya benar, Dokternya. nah ya udah berarti harus Mungkin pas balik satu barang. Berinya satu barang. Siapa? Apakah ada antibiotik? Terus juga bakteri itu bisa dihindari sebenarnya yang pertama itu kebersihan yang baik dan kita melakukan menjaga jarak saat seseorang sedang sakit. Begitu nggak? Lagi Hati-hati dulu. lagi kamu. Gamon. 2025 anti gamon. Bacos. Ya. Bro, tapi belum dokter. Dan yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat. Hari ini kita akan makan apa, teman-teman? Makan itu pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Boleh, tapi jangan Setiap detik. nggak bisa jauh. Terus juga sebenarnya yang paling penting itu kesadaran diri. Harus sadar diri ya. Tapi Sadar diri itu penting. Ya, Sadari. sadari. juga sebenarnya mungkin ada edukasi dari pemerintah atau ya organisasi kesehatan setempat untuk memberikan informasi tentang bahayanya resistensi antibiotik sama sebenarnya jadi tanggung jawab individu buat menyebarkan informasi yang benar pada orang lain. Kan? Jadi kesimpulannya itu sekian itu penting banget bagi medis jika digunakannya dengan Baik. dengan bijak. Penggunaan antibiotik yang tepat akan membantu kita menjaga efektivitas obat agar tetap bisa digunakan di masa Lampau. depan.
kasih. Sudah Bu.